Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu guru pendamping di sekolah yang saya hormati, anak-anakku sekalian yang Ibu banggakan, pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran kimia bersama saya, Asmawati Ilyas. Baik anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas tentang sifat koligatif larutan. Jadi semoga anak-anakku sekalian sudah pernah ya diperkenalkan oleh Bapak Ibu guru pendamping di sekolah tentang sifat koligatif larutan. Nah, kalaupun ini adalah materi pertama ya di kelas 12, nah tidak ada masalah anak-anakku sekalian tentunya ketika belum memahami tentang sifat koligatif, tapi larutan sudah pernah ya mendengarkan istilah larutan. Baik anak-anakku sekalian, sekarang Ibu akan memberikan bayangan sedikit tentang apa sih sifat koligatif larutan itu sendiri. Nah, Ibu berikan ilustrasi dulu ya. Tentu anak-anakku sekalian di rumah biasa ya memanaskan air, ataukah apakah anak-anakku sendiri yang melakukannya atau melihat orang tuanya ya, melihat Ibu di dapur lagi panas air, nah, misalnya pancinya ditutup rapat. Kira-kira apa yang terjadi pada saat airnya mendidih? Ya, nah coba lihat ilustrasi berikut ya. Nah, pada saat memanaskan air, kemudian pancinya ditutup, ketika ternyata pada saat mendidih bergerak-gerak. Nah, kemudian apa yang terjadi ketika di dalam air itu kita tambahkan gula? Apakah proses yang terjadi juga sama? Penutupnya bergerak-gerak anak-anakku sekalian? Nah, ini bukan horor ya, tapi inilah fenomena yang ada kaitannya juga dengan sifat koligatif larutan yang akan kita bahas pada hari ini. Kira-kira apa yang menyebabkan kenapa penutup panci ketika air yang dipanaskan itu bergerak-gerak, sedangkan pada saat ditambahkan gula pada airnya, kemudian penutupnya tidak terjadi pergerakan. Seperti itu ya anak-anakku sekalian. Baik, nah kita masuk pada pembahasan kita hari ini. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai ada dua ya anak-anakku sekalian. Yang pertama, setelah mengikuti pembelajaran ini, anak-anakku sekalian diharapkan dapat menganalisis penurunan tekanan uap larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Yang kedua, anak-anakku diharapkan dapat menganalisis tekanan osmotik larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Nah, mungkin masih belum familiar sekali ya bagi anak-anakku sekalian. Tidak masalah, kita akan belajar bersama. Baik, yang pertama di sini Ibu akan memberikan gambaran. Nah, kalau disebutkan larutan, kira-kira apa yang terfikirkan oleh anak-anakku sekalian? Nah, kalau ada yang mengatakan larutan gula, larutan garam, larutan cuka, benar sekali. Jadi itulah larutan, ya. Nah, apa yang terdapat di dalam larutan? Kalau kita mengatakan tadi larutan gula, berarti apa yang terdapat di dalam cairan tersebut? Tentu ada gula dan ada pelarut air. Tapi karena sudah bercampur
serba sama atau istilahnya homogen, maka dikatakanlah dia sebagai larutan. Oke, sudah paham ya anak-anakku sekalian? Sudah ingat kembali pelajaran di kelas 10 ya tentang larutan? Baik. Nah, apa pula yang dimaksudkan di sini dengan sifat koligatif? Jadi sifat koligatif dari larutan itu tidak tergantung pada jenis larutannya, tetapi tergantung pada jumlah zat terlarut. Nah, maksudnya di sini anak-anakku sekalian, kenapa tidak bergantung pada jenis larutan? Karena kita tidak membandingkan misalkan tadi antara larutan garam dengan larutan gula. Misalnya pada kadarnya sama jumlahnya, jumlah garam dan jumlah gula yang dimasukkan ke dalam wadah yang berbeda itu masanya sama, berarti nantinya sifat koligatifnya itu sama. Bisa saja ya, bisa saja anak-anakku sekalian. Tapi yang membedakan adalah misalnya gula dimasukkan pada tabung 1 dan dimasukkan pula pada tabung kedua. Kemudian dicampurkan dengan air berarti menjadi larutan gula ya. Tapi apa yang membedakan ketika jumlah gula yang dimasukkan pada kedua tabung berbeda? Maka itulah yang akan mempengaruhi dari sifat koligatif larutan tersebut. Jadi seperti itu ya maksudnya anak-anakku sekalian, jumlah zat terlarutnya atau jumlah partikel zat terlarutnya yang dimasukkan ke dalam larutan. Itulah yang mempengaruhi sifat koligatif dari larutan tersebut. Baik anak-anakku sekalian, sekarang apa sih yang termasuk sifat koligatif larutan? Jadi ada 4 sifat koligatif dari larutan. Yang pertama adalah penurunan tekanan uap. Yang kedua, tekanan osmotik. Yang ketiga, kenaikan titik didih. Dan yang keempat adalah penurunan titik beku. Nah, pada pembahasan kali ini Ibu akan memberikan pembahasan pada 2 jenis dulu ya, sifat koligatifnya yaitu penurunan tekanan uap dan tekanan osmotik. Baik, anak-anakku sekalian, kita akan lebih paham ya. Nantinya anak-anakku silahkan menyimak. Jika ada hal yang nantinya kurang dipahami silahkan ditanyakan, boleh lewat kolom chat atau boleh raise hand. Baik, kita lanjutkan. Masuk pada konsentrasi. Nah, tadi kan Ibu sudah menjelaskan perbandingan misalnya pada tabung pertama dan tabung kedua sama-sama dimasukkan gula ke dalam air. Apa yang membedakan? Tentunya adalah jumlah partikelnya atau kadarnya. Kalau kita berbicara kadar berarti kepekatannya. Nah, diberikanlah besaran untuk jumlah partikel yang terlarut dalam larutan itu disebut sebagai konsentrasi. Nah, anak-anakku sekalian, untuk konsentrasi larutan yang terkait dengan sifat koligatif ini ada 3, yaitu molaritas, molalitas, dan fraksi mol. Nah, anak-anakku sekalian jika bisa mengingat kembali di pelajaran kelas 10 ini dibahas ya pada materi konsep mol. Nah, tentunya anak-anakku sekalian sudah pernah dijelaskan apa sih itu molaritas, apa sih itu molalitas, dan apa itu fraksi mol. Jadi itu semuanya adalah konsentrasi yang nantinya kita gunakan pada pembahasan sifat koligatif ini. Tidak apa-apa, Ibu akan sedikit mereview apa yang dimaksudkan di sini. Nah, coba perhatikan untuk yang pertama adalah molaritas. Nah, molaritas di sini konsentrasi larutan dalam satuan molar. Bagaimana menghitungnya? Jadi molaritas itu adalah perbandingan antara mol dari zat terlarut dibagi dengan volume larutan. Jadi inilah N per V. N per V. Atau kita bisa uraikan. Massa per massa molar dikali 1000 per volume larutan. Nah, inilah yang mungkin biasa anak-anakku sekalian pernah gunakan di kelas 10 ya. Baik, itulah untuk satuan molaritas. Sekarang untuk molalitas. Untuk molalitas berarti molalnya. Berbeda tadi molar, sekarang molal. Nah, molal ini dalam satuan molal nantinya ya. Massa dibagi massa molar dikali 1000 per massa pelarut. Jadi di sini massa pelarutnya itu kita gunakan dalam satuan gram ya. Jadi massa juga di sini dalam satuan gram. Jadi seperti itu ya anak-anakku sekalian. Baik, untuk fraksi mol ya, untuk fraksi mol. Jadi fraksi mol maksudnya ini fraksi berarti ada fraksi untuk zat pelarutnya, ada juga fraksi mol untuk pelarut ya. Jadi seperti itu anak-anakku sekalian. Nah, kalau
kita mengatakan secara umum apa itu fraksi mol, untuk menentukannya berarti mol komponen yang ditanyakan dibagi total dari komponen yang ada pada larutan tersebut. Mol total ya, mol total dari komponen yang ada. Jadi tentunya kalau dikatakan mol komponen yang ada dalam larutan kan ada dua ya. Jadi mol pelarut dan mol zat terlarut. Nah, kalau misalkan yang ditanyakan adalah fraksi mol dari pelarut, maka tentu yang menjadi pembilangnya yang di atas itu adalah yang ditanyakan misalnya mol zat terlarut dulu ya. Fraksi mol zat terlarut yang ditanyakan berarti tentunya mol zat terlarut dibagi dengan total dari komponennya, mol dari komponennya. Yang mana itu berarti mol dari zat terlarut ditambah dengan mol pelarut. Jadi seperti itu ya anak-anakku sekalian untuk menghitung fraksi mol. Begitu juga kalau misalkan fraksi molnya yang pelarut ditanyakan. Fraksi mol pelarut yang ditanyakan otomatis yang menjadi pembilangnya adalah pelarutnya. Berarti mol pelarut dibagi dengan total mol dari komponennya. Berarti mol pelarut ditambah mol zat terlarutnya. Oke, berarti kalau kita jumlahkan karena dalam dalam larutan komponennya kan sudah menyatu. Ya, berarti fraksi mol zat terlarut ditambah fraksi mol pelarut itu totalnya sama dengan 1. Oke, baik anak-anakku sekalian, seperti itu ya untuk penjelasan singkat dari Ibu mengenai konsentrasi larutan yang terkait dengan sifat koligatif. Nantinya mungkin Bapak Ibu guru di sekolah akan lebih jauh memberikan contoh soal terkait dengan molaritasnya. Nanti kita akan kemudian dikaitkan dengan pembahasan tentang sifat koligatif larutan yang akan kita bahas. Begitu ya anak-anakku sekalian, baik. Kita lanjut. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah penurunan tekanan uap. Jadi penurunan tekanan uap. Untuk sifat koligatif yang pertama ya anak-anakku sekalian. Baik. Nah, sekarang coba anak-anakku sekalian perhatikan ilustrasi gambar yang Ibu berikan ini. Misalnya di atas meja kita simpan dalam wadah yang tertutup ya. Di dalam wadah tertutup itu ada air. Ya, ada air. Kita masukkan air murni saja. Nah, apa yang terjadi pada saat kita diamkan di atas meja? Maka ternyata molekul-molekul air ini akan mengalami penguapan. Ya, penguapan. Jadi di dalam wadah tersebut, kalau secara kasat mata mungkin kita tidak bisa melihat, ya. Tapi secara makroskopik ini akan terlihat ada butiran-butiran. Nah, mungkin kalau anandaku sekalian bisa melihat, ada kelihatan agak berkabut ya dinding-dindingnya ketika kita menggunakan wadah dari gelas, ya, atau yang transparan. Kita bisa melihat ada uap-uap di dinding yang melekatnya. Nah, itu adalah partikel-partikel air yang mengalami penguapan pada saat kita diamkan di atas meja misalkan. Nah, apa yang terjadi? Jadi ini terus-menerus terjadi anak-anakku sekalian. Molekul-molekul air itu akan mengalami penguapan, kemudian partikel nantinya juga akan kembali dari uap menjadi cair. Ini terus-menerus terjadi sehingga tercapailah yang namanya kesetimbangan dinamis. Nah, partikel-partikel air yang berada di permukaan air itu yang kita katakan tadi menguap, yang kecil-kecil ini ya anak-anakku sekalian. Nah, keseluruhannya ini ya uap-uap yang ada di atas permukaan, nah itulah yang dikatakan sebagai tekanan uap. Ya, itulah yang dikatakan sebagai tekanan uap. Nah, apa yang terjadi kalau di dalam wadah tertutup ini, di dalam air ini kita tambahkan gula? Misalnya ya, kita tambahkan gula berarti sudah ada zat terlarut. Nah, kemudian gula itu kita aduk. Kita aduk merata sampai gulanya betul-betul kita lihat larut. Kemudian kita simpan lagi di atas meja. Nah, apa yang terjadi? Apa yang terjadi kira-kira? Ternyata partikel-partikel gula di sini, ya, molekul gula itu mengikat molekul air. Ya, mengikat molekul air sehingga molekul air ini tidak bebas lagi menguap seperti pada botol A tadi yang tidak ada sama sekali zat terlarut yang dimasukkan. Nah, sehingga
ketika tercapai kesetimbangan di sini, maka jumlah partikel-partikel air yang berada pada permukaan itu semakin berkurang. Ya, berarti dapat dikatakan terjadi penurunan tekanan uap. Seperti itu ya anak-anakku sekalian, mudah-mudahan bisa dipahami kalimatnya Ibu. Jadi kita bisa bandingkan dari tadi wadah yang tertutup, tidak ada larutannya atau tidak ada zat terlarutnya. Kemudian bagaimana setelah ditambahkan zat terlarut, apa yang terjadi? Nah, pada saat mencapai kesetimbangan ternyata tekanan uapnya mengalami penurunan. Ya, baik. Nah, oleh karena itu kita bisa simpulkan bahwa bahwa jumlah tekanan uap, tekanan uap pelarut murni, ini kita berikan simbol P0, itu ternyata lebih besar dibandingkan dengan tekanan uap dari larutan. Ya, tekanan uap larutan kita berikan simbol P. Nah, kemudian selisih antara tekanan uap jenuh pelarut murni dengan tekanan uap jenuh larutan, inilah yang disebut dengan penurunan tekanan uap. Dikatakan penurunan karena tadi sudah peristiwa tadi ya anak-anakku sekalian, kita bisa lihat perbandingannya pada saat dia pelarut murni, kemudian pada saat dia larutan ternyata terjadi penurunan. Maka dikatakanlah penurunan tekanan uap. Dirumuskan delta P sama dengan P0 dikurang P. Ya, baik, semoga anak-anakku sekalian bisa paham ya dengan penjelasannya tadi. Nah, kita lanjutkan. Seorang ilmuwan dari Prancis, kita bisa lihat namanya Tuan Francis Marie Rolle, seorang ahli kimia dari Prancis, itu mempelajari hubungan antara tekanan uap dengan konsentrasi zat terlarut. Nah, Tuan Rolle menyatakan bahwa tekanan uap parsial komponen yang terdapat dalam campuran ideal adalah tekanan uap murni komponen tersebut dikalikan dengan fraksi molnya. Nah, sekarang kita sudah menghubungkan ya antara peristiwa tadi tekanan uap dengan konsentrasi dari larutan. Nah, karena di sini kita berbicara tentang komponennya, berarti kita mau melihat fraksi-fraksinya. Berarti fraksi mol dari zat terlarut, fraksi mol dari zat pelarutnya. Baik, kita lihat ya. Ternyata Tuan Rolle ini merumuskan bahwa P sama dengan P0 dikali XP. Ya, jadi tadi P, ingat P adalah tekanan uap dari larutan. Itu ternyata adalah hasil kali antara tekanan uap dari pelarut murni dikalikan dengan fraksi mol dari pelarut. Nah, oke. Kemudian jika dijabarkan maka P sama dengan P0 dikali mol pelarut dibagi dengan mol zat terlarut ditambah mol pelarut. Ya, sampai di sini semoga anak-anakku sekalian bisa melihat hubungannya dari penjelasan Ibu tadi tentang konsentrasi ya. Nah, dari kalimat yang dikemukakan juga oleh Tuan Rolle bahwa hubungannya antara tekanan uap pelarut murninya dikalikan dengan fraksi molnya. Oke. Nah, ingat di dalam larutan komponen-komponennya itu sudah menyatu. Maka fraksi mol pelarut ditambah dengan fraksi mol zat terlarut itu totalnya sama dengan 1. Berarti kalau tadi dari rumusan kita bisa lihat ya. Dari sini ini XP. XP berarti kita bisa gantikan nanti nilainya dengan 1 dikurang XT atau fraksi mol dari zat terlarutnya. Nah, sehingga P sama dengan P0, nah tadi digantikan dikali 1 dikurang XT. Ya, berarti kita turunkan rumusnya, kita kali masuk ini. P0 dikali 1 kan P0 ya, dikurang P0 dikali fraksi mol zat terlarut. Nah, kemudian kita gabungkan ini, P dengan P0. Berarti otomatis ini P0-nya pindah ke sebelah kiri. P dikurang P0 sama dengan P0 dikali fraksi mol zat terlarut. Nah, ingat tadi P dikurang P0 itu sama dengan delta P. Berarti delta P sama dengan P0 dikali
fraksi mol zat terlarutnya. Ya, oke baik. Maka delta P sama dengan P0 dikali mol zat terlarut dibagi dengan mol zat terlarut ditambah mol pelarutnya. Saya kira seperti itu ya anak-anakku sekalian. Baik, jadi ternyata penurunannya itu sebaliknya, nantinya dikalikan dengan fraksi mol dari zat terlarutnya. Nah, delta P, Ibu ingatkan kembali, delta P adalah penurunan tekanan uap, P0 adalah tekanan uap pelarut murni, kemudian mol NT adalah mol zat terlarut, NP adalah mol pelarutnya. Nah, ingat anak-anakku sekalian, untuk rumus ini kita gunakan pada penurunan tekanan uap untuk larutan non-elektrolit. Seperti tadi kalau kita mau menghitung penurunan tekanan uap pada larutan gula ya. Ingat, larutan gula adalah larutan non-elektrolit. Nah, tentunya akan terfikirkan pada anak-anakku sekalian ya, yang mana saja lagi yang termasuk larutan elektrolit. Karena kalau larutan non-elektrolit tentunya anak-anakku sudah tahu ya. Misalnya urea, gula, ketika dimasukkan dalam air dia tidak dapat menghantarkan arus listrik. Berarti dia bersifat non-elektrolit. Nah, sedangkan yang dapat menghantarkan arus listrik berarti dia larutan elektrolit. Luar biasa. Baik, anak-anakku sekalian. Kita lanjutkan supaya lebih memahami tentang rumus dari penurunan tekanan uap. Kita latihan soal dulu ya. Kita lanjut pada contoh soal berikutnya. Oke, sebelum kita masuk pada contoh soal, nah Ibu berikan dulu pembahasannya tentang penurunan tekanan uap yang kemudian dibahasakan sebagai hukum Raoult. Jadi hukum Raoult bunyinya adalah penurunan tekanan uap jenuh itu tidak bergantung pada jenis zat yang dilarutkan, tetapi tergantung pada jumlah partikel zat terlarut. Nah, yang kedua, penurunan tekanan uap jenuh itu berbanding lurus dengan fraksi mol zat terlarut. Ya, kalau kita yang dihitung tadi adalah penurunan tekanan uapnya, berarti delta P-nya, maka dia berbanding lurus dengan fraksi mol dari zat terlarutnya. Seperti itu ya anak-anakku sekalian. Oke, baik. Nah, ingat di sini tekanan uap larutan yang dimaksudkan oleh Tuan Raoult di sini pada hukum Raoult adalah untuk zat yang tidak mudah menguap atau non volatil. Ya, tidak mudah menguap atau non volatil. Kenapa pada zat yang mudah menguap atau volatil? Karena perubahannya atau tekanan uap dari zat-zat yang volatil itu lebih tinggi nantinya, lebih tinggi daripada tekanan uap dari pelarut murninya. Ya, jadi kita tidak bisa menghitung secara pasti berapa nilai tekanan uapnya ya, perubahan tekanan uapnya. Jadi yang kita maksudkan di sini untuk penurunan tekanan uap adalah untuk zat yang tidak mudah menguap atau non volatil. Oke, baik anak-anak sekalian. Nah, tadi kita sudah membahas untuk non elektrolit. Bagaimana untuk larutan elektrolit? Kira-kira apa yang membedakan pada perhitungannya? Nah, ternyata pada larutan elektrolit ada istilah faktor Van Hoff, ya. Faktor Van Hoff. Baik, untuk faktor Van Hoff ya, di sini disimbolkan dengan I. Jadi I sama dengan 1 ditambah N dikurang 1 dikali alfa. Ya. Nah, kemudian di mana N itu adalah jumlah mol ion hasil ionisasi satu molekul elektrolit, sedangkan alfa adalah derajat ionisasi. Jadi bagaimana nanti menentukan nilai N, anak-anakku sekalian? Jadi harus dulu kita ionisasikan, misalnya kita dapatkan NaCl. NaCl kan garam ya, NaCl itu kan termasuk larutan elektrolit kuat. Nah, berarti ketika dia dimasukkan ke dalam air, maka dia akan terionisasi sempurna. Nah, disitulah kita bisa lihat, berarti nilai alfanya kalau dia adalah elektrolit kuat, nilai alfa itu sama dengan 1. Ya. Nah, kemudian mol ion hasil ionisasinya karena terdiri dari Na plus dan Cl min. Nah, kita bisa lihat misalnya ya, Ibu contohkan saja. NaCl.
Kalau diionisasikan menjadi Na+ dan Cl-. Nah, berarti nilai N-nya di sini ini ada 2. Karena ada 1 Na+, 1 Cl-, berarti N sama dengan 2. Dan kemudian di sini karena NaCl itu adalah larutan elektrolit kuat, maka nilai alfa atau derajat ionisasinya adalah 1 sebagai bukti bahwa terjadi ionisasi sempurna. Oke, baik, seperti itu ya anak-anakku sekalian. Nah, kita lanjut. Nilai delta P jika pada larutan larutan elektrolit ya, maka delta P sama dengan P0 dikali fraksi molnya tadi harus dikalikan dengan faktor Van Hoff. Jadi kita jabarkan dulu fraksi molnya. Fraksi mol zat terlarut berarti NT mol zat terlarut itu dikali I atau dikali faktor Van Hoff-nya dibagi dengan mol pelarut dikali faktor Van Hoff ditambah mol pelarut. Jadi yang dikalikan dengan faktor Van Hoff ini adalah mol dari zat terlarutnya. Ya, itu yang perlu diperhatikan ya anak-anakku sekalian. Untuk mol pelarut kita tidak perlu kalikan dengan faktor Van Hoff. Kenapa? Karena zat terlarutlah yang merupakan larutan elektrolit. Maka itu dikalikan dengan faktor Van Hoff. Ini sangat berpengaruh ya anak-anakku sekalian. Baik. Kita lanjut pada contoh soal. Jadi supaya lebih menguatkan pemahaman Anda sekalian tentang penurunan tekanan uap, nah kita lanjut pada contoh soal berikutnya. Pak Wahyu akan menggunakan larutan pupuk KCl 60% di lahan pertaniannya. Diketahui pada suhu 25 derajat Celcius, tekanan uap jenuh air adalah 23,7 mm Hg. Tentukan penurunan tekanan uap larutan pupuk KCl pada suhu tersebut. Nah, kira-kira apa yang perlu diperhatikan pada soal ini anak-anakku sekalian? Nah, kita lihat dulu apa yang dikatakan di soal. Ada tulisan pupuk KCl 60% ya. Pupuk KCl 60%. Masih ingat pelajaran di kelas 10 persen berat ya? Ada istilah persen berat, jadi 60% apa ya maksudnya? Pupuk KCl 60%. Kemudian di sini terlihat lagi dikatakan suhu 25 derajat Celcius, tekanan uap jenuh air adalah 23,776 mm Hg. Berarti 23,76 ini adalah nilai P0 ya. Ini adalah P. Oke, baik. Supaya lebih jelasnya kita jabarkan dulu apa yang diketahui dari soal. Jadi diketahui persen KCl tadi 60%, kemudian tekanan uap pelarut murninya atau tekanan uap jenuh dari air adalah 23,76 mm Hg. Dan yang ditanyakan adalah penurunan tekanan uap, berarti delta P ya. Oke, baik, seperti itu anak-anakku sekalian. Nah, sekarang bagaimana pembahasannya? Baik, kita bagaimana kira-kira penyelesaiannya? Kita analisa dulu bahwa pada soal tadi dikatakan bahwa zat terlarutnya adalah pupuk KCl yang merupakan larutan elektrolit kuat sehingga terionisasi sempurna. Nah, kita bisa tuliskan dulu persamaannya. KCl terionisasi menjadi K+ dan Cl-. Berarti nilai N-nya sama dengan 2 seperti yang Ibu contohkan tadi ya. Oke, jadi N sama dengan 2, alfa sama dengan 1. Nah, berarti kalau kita masukkan dalam rumus faktor Van Hoff, ya kita masukkan di sini, faktor Van Hoff, I sama dengan 1 ditambah N dikurang 1 kali alfa. Berarti N-nya kita masukkan nilainya sama dengan 2 sesuai dengan uraian tadi. Kemudian nilai alfa sama dengan 1 karena KCl merupakan larutan elektrolit kuat. Oke, kita bisa lihat nilai I sama dengan 2. Maka selanjutnya, langkah selanjutnya adalah kita mau menentukan berapa massa dari zat terlarutnya. Oke, kita lihat tadi kalimatnya 60% pupuk KCl. Oke, persen berat ya, berarti massa larutannya adalah 100 gram. Nah, massa kita tuliskan di sini massa KCl 60% berarti 60/100 dikali 100 gram. Hasilnya adalah 60 gram.
Nah, untuk mendapatkan massa H2O atau massa pelarutnya, tentu 100 gram dikurang 60 gram, hasilnya adalah 40 gram. Semoga anak-anakku sekarang bisa paham sampai di sini ya. Jadi ketika dapat soal, dikatakan di sini adalah persen 60%. Berarti 60 gram itu adalah massa dari KCl, 100 gram adalah massa larutan. Berarti 60 gram di dalam 100 gram pelarut ya. 100 gram larutan. Berarti untuk mendapatkan pelarutnya kita perkurangkan 100 dikurang 60. Berarti kalau ditanyakan berapa massanya air, tentunya adalah 40 gram. Baik, anak-anakku sekalian, kita lanjut. Setelah didapatkan massanya, kita juga sudah dapatkan nilai faktor Van Hoff-nya. Nah, tentunya kita bisa menentukan berapa nilai penurunan tekanan uapnya. Oke. Nah, sekarang kita bisa lihat kembali. Langkah selanjutnya yang dicari adalah mol dari zat terlarut dan mol dari pelarutnya. Karena sudah didapatkan tadi nilai massanya ya, masing-masing pelarut maupun zat terlarutnya. Kita lihat untuk mol KCl atau mol dari zat terlarut. Massa per massa molar berarti 60 gram dibagi dengan 74,5 gram per mol. Dari mana mendapatkan 74,5 gram per mol? Itu dari perhitungan MR. Jadi kita bisa lihat berapa massa atom relatif dari K ditambahkan dengan massa atom relatif dari Cl ya, anak-anakku sekalian. Masih ingat ya dari kelas 10 bagaimana menentukan massa molarnya? Oke, massa molarnya itu sama dengan massa molekul relatif untuk tiap mol suatu senyawa ya. Nah, 74,5 gram per mol ini didapatkan tadi karena dari massa atom relatif K dijumlahkan dengan massa atom relatif dari Cl ya. Cl itu adalah 35,5 ini. Kemudian K itu adalah 40 ya. Ya, baik. Jadi seperti itu anakku sekalian. Kemudian hasilnya adalah 0,81 mol. Ya. 0,81 mol. Kemudian mol dari H2O sama massa per massa molarnya hasilnya adalah 2,22 mol. Ya, semoga sampai di sini sudah bisa ya anak-anakku sekalian. Karena perhitungan dasarnya ini mencari mol, anak-anakku perlu mengingat kembali apa yang sudah dibahas di pembahasan kelas 10 tentang konsep mol, bagaimana menentukan mol dari suatu senyawa. Ya, tentunya massa dibagi dengan massa molarnya sehingga didapatkanlah mol dari senyawa tersebut. Oke, sekarang kita sudah dapatkan mol dari pelarut maupun mol dari zat terlarutnya. Berarti sudah bisa menentukan berapa penurunan tekanan uapnya. Oke, baik. Nah, sekarang kita bisa lihat. Jadi delta P sama dengan P0 dikali mol pelarut dikali faktor Van Hoff dibagi dengan mol pelarut kali faktor Van Hoff ditambah mol pelarutnya. Hasilnya, nah kita bisa lihat. Oke. Sekarang kita lihat delta P, kita masukkan nilainya tadi untuk P0 23,76 mm Hg dikali, nah tadi 0,81 kita masukkan ya, mol dari zat terlarutnya dikali dengan 2 ini adalah faktor Van Hoff. Baik, nah setelah kita uraikan, kita jumlahkan, yang pertama kita jumlahkan dari 1, yang paling mudah dulu ya, kita kali 0,81 kali 2, hasilnya adalah 1,62 ya, 62. Kemudian kita lanjutkan. Di sini 1,62 mol ditambah 2,22 mol. Hasilnya adalah 3,84 mol ya. Oke, nah selanjutnya kita bagi hasilnya adalah 10, diperolehlah nilai delta P adalah 10,02 ya. 10,02 mm Hg. Itulah nilai dari penurunan tekanan uap. Bagaimana anak-anakku sekalian, semoga bisa dipahami ya. Oke, baik.
Selanjutnya kita akan membahas bagaimana sifat koligatif yang kedua ya. Setelah ini kita lanjutkan pada sifat koligatif yang kedua, yaitu tekanan osmotik larutan. Baik, anak-anakku sekalian sudah pernah mendengarkan istilah tekanan osmotik larutan? Jika belum, nah mungkin kata osmosis pernah dengar ya? Pelajaran SMP atau pelajaran sebelumnya pernah mendengar istilah osmosis. Nah, itulah yang akan kita bahas di sini tentang sifat koligatif larutan yang kedua, yaitu tekanan osmotik larutan. Baik, anak-anakku sekalian bisa melihat ilustrasi berikut. Nah, di dalam sebuah wadah, ya, di dalam sebuah wadah itu dimasukkan di sini adalah pelarut murni semuanya ya, di sisi kiri dan kanan. Di tengahnya itu adalah sebuah selaput atau membran semi permeabel. Jadi di sisi kiri dan di sisi kanan sama-sama dimasukkan air atau pelarut murni dengan volume yang sama ya. Nah, kira-kira apa yang terjadi? Anak-anakku bisa lihat video berikut ya. Simak bagaimana. Nah, ketika ini kita bisa lihat, jadi ketika di dalam wadah ini hanya terdapat masing-masing di sisi kiri dan di sisi kanan itu adalah molekul H2O, maka dari sisi kiri dan sisi kanan itu bisa berpindah ya. Dari sisi kiri bisa berpindah ke sisi kanan, dari sisi kanan molekul air juga dapat berpindah ke sisi kiri. Nah, kira-kira apa yang terjadi ketika pada sisi kanan ditambahkan urea? Nah, partikel urea ini itu akan mengikat molekul-molekul air yang ada di sebelah kanan. Nah, apa yang terjadi? Molekul air yang dari sebelah kanan itu tidak lagi bisa berpindah ke sebelah kiri. Maka yang dapat melewati membran semi permeabel di sini adalah partikel air atau partikel H2O dari sisi kiri ke sisi kanan. Nah, apa yang terjadi? Tentu volume yang ada di sebelah kanan itu akan semakin meningkat. Oke, karena yang berpindah adalah molekul dari sisi kiri dan ke sisi kanan. Inilah yang dikatakan sebagai proses osmosis. Nah, kapan dihentikan? Kapan terjadi? Misalkan, kapan berhentinya terjadi hal tersebut atau perpindahan tersebut? Apabila larutan sudah mengalami kesetimbangan atau kedua larutan menjadi isotonik. Nah, ada caranya untuk menghentikan. Misalnya kita berikan tekanan pada sisi yang ada larutan urea tadi. Tekanan inilah yang disebut dengan tekanan osmotik. Seperti itu ya anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan dari ilustrasi ini anak-anakku bisa paham tentang tekanan osmotik. Baik, kita lanjutkan tentang tekanan osmotik ini ya. Nah, untuk larutan yang terdiri atas zat non-elektrolit, maka tekanan osmotiknya yang kita berikan simbol V ya, itu berbanding lurus dengan konsentrasi kemolaran zat terlarut. Nah, di sini anak-anakku sekalian, konsentrasi yang kita hubungkan dengan tekanan osmotik adalah konsentrasi molaritas. Ya, kalau tadi pada penurunan tekanan uap kita menggunakan fraksi mol, nah pada tekanan osmotik ini kita menggunakan konsentrasi molaritas. Nah, kita lihat rumusnya. V atau tekanan osmotik ini sama dengan massa per massa molar dikali 1000 per volume larutan dikali R kali T. Atau yang tadi kita bisa singkat V sama dengan N per V atau mol per volume dikali R dikali T. Nah, bisa lagi disingkat menjadi V sama dengan M, bisa dituliskan menjadi M kali R kali T. Apa itu M? M adalah molaritas. Jadi molaritas itu adalah mol per volume. Mol per volume itu adalah massa per massa molar dikali 1000 per volume. Seperti itu ya anak-anakku sekalian. Kemudian apa itu R? R adalah tetapan gas ideal. Di sini nilainya adalah 0,082, satuannya adalah liter atmosfer per mol Kelvin. Kemudian T ini adalah suhu. Jadi suhu anak-anakku sekalian, suhu di sini kita menggunakan suhu dalam satuan Kelvin, ya. Jadi kalau misalnya di soal nanti anak-anakku mendapatkan suhu dikatakan dalam satuan derajat Celcius, maka kita menggunakan nantinya dalam satuan Kelvin, berarti diubah dari derajat Celcius menjadi satuan Kelvin. Baik.
Untuk lebih jelasnya kita akan bagaimana untuk tekanan osmotik larutan elektrolit? Nah, sama halnya tadi pada penurunan tekanan uap, maka berperan di sini adalah faktor Van Hoff-nya. Jadi faktor Van Hoff sangat berpengaruh untuk larutan elektrolit. Jadi V sama dengan M kali R kali T kali I. I adalah faktor Van Hoff. I sama dengan 1 ditambah N dikurang 1 kali alfa. Baik, sekarang kita lihat bagaimana penerapannya pada soal. Misalnya ada soal seperti ini. Sebanyak 38 gram elektrolit binar, MR sama dengan 95. Dilarutkan dalam air hingga mencapai volume 1 liter pada suhu 27 derajat Celcius dan memiliki tekanan osmotik 10 atmosfer. Hitunglah derajat ionisasi elektrolit binar tersebut. Nah, kita analisa dulu soalnya ya, anak-anakku sekalian. Kita lihat ada angka 38 gram. Berarti itu adalah massanya. Kemudian ada MR 95 atau massa molarnya nanti adalah 95 gram per mol. Itu dilarutkan dalam air hingga volume 1 liter. 1 liter berarti kalau kita menggunakan satuan mililiter berarti kali 1000 ya. Baik, pada suhu 27 derajat Celcius. Nah, ini tadi 27 derajat Celcius, tapi yang kita gunakan adalah satuan Kelvin. Dari satuan derajat Celcius kita akan ubah menjadi satuan Kelvin. Kemudian di sini terdapat 10 atmosfer, itu adalah tekanan osmotik. Oh, ternyata di sini tekanan osmotiknya sudah diketahui. Nah, apanya yang ditanyakan itu adalah derajat ionisasinya, berarti alfanya yang ditanyakan. Alfanya berarti sudah jelas kita akan menggunakan faktor Van Hoff. Ya, tadi dari petunjuknya elektrolit binar. Baik, anak-anakku sekalian, kita tuliskan dulu pembahasannya, apa yang diketahui dari soal. Baik, nah yang diketahui dari soal tadi ya, massa elektrolitnya 38 gram, kemudian massa molarnya adalah 95 gram per mol, kemudian volume larutan adalah 1 liter, atau kita bisa tuliskan 1000 mililiter. Oke, 1000 mililiter. Dan V atau tekanan osmotiknya sudah diketahui yaitu sebanyak 10 atmosfer. Nah, yang ditanyakan adalah nilai alfa. Ya. Baik, anak-anakku sekalian. Kita lihat dulu bagaimana penyelesaiannya. Oke. Kita masukkan rumusnya tadi, V sama dengan massa dibagi massa molar dikali 1000 per V dikali dengan R kali T. Maka kita masukkan nilainya, V adalah 10 atmosfer. Kita masukkan semua komponen yang ada, massanya 38 gram, massa molarnya 95 gram per mol. Kemudian kita lihat nilai tetapan Rydberg atau nilai tetapan gas idealnya 0,082. Kemudian suhunya dari 27 derajat Celcius ditambahkan 273 tadi, hasilnya adalah 300 Kelvin. Kemudian dikali faktor Van Hoff-nya. Nah, di sini faktor Van Hoff-nya saja yang tidak diketahui. Baik, berarti yang ditanyakan adalah faktor Van Hoff. Nah, setelah kita kalikan semua ini, 0,4 dikali 0,082 kali 300, hasilnya adalah 9,84 atmosfer. Nah, berarti untuk mendapatkan nilai faktor Van Hoff, maka 10 atmosfer dibagi dengan 9,84 atmosfer. Hasilnya adalah 1,016. Nah, dari faktor Van Hoff inilah kita bisa menghitung nilai derajat ionisasinya. Jadi seperti itu ya anak-anakku sekalian. Baik. Nah, kita lihat penyelesaiannya. Nah, elektrolit binar berarti nilai N sama dengan 2. Maka kita masukkan rumus faktor Van Hoff-nya. I sama dengan 1 ditambah N dikurang 1 kali alfa. Nilai I sudah kita dapatkan dari perhitungan tadi. Nilai faktor Van Hoff-nya adalah 1,016. Kemudian nilai N-nya sama dengan 2, berarti alfa dapat dicari. Nah, di sini kita sudah jelas melihat
2 dikurang 1 kan 1 ya, kali alfa sama dengan alfa. Berarti untuk mendapatkan nilai alfa, 1,016 dikurang 1. Dikurang 1. Hasilnya adalah alfa sama dengan 0,016. Seperti itu ya anak-anakku sekalian. Semoga penjelasan Ibu hari ini dapat dipahami dari kedua pembahasan kita, baik pada penurunan tekanan uap maupun pada tekanan osmotik larutan. Bagaimana anak-anakku sekalian, apakah ada pertanyaan? Boleh dituliskan di kolom chat ya, atau bisa raise hand ya. Jika mungkin nantinya belum terlalu dipahami dari pembahasan yang Ibu berikan, bisa diulang-ulang ya anak-anakku sekalian. Jadi bagaimana terkait dengan penurunan tekanan uap, bagaimana tekanan osmotik, ya, bisa diulangi pembahasannya, bisa dilatihan soal. Semakin banyak anak-anakku latihan soal, maka semakin bisa memahami tentang pembahasan tadi. Sepertinya tidak ada ya yang ingin bertanya. Baik, demikianlah pembahasan untuk hari ini. Jadi ada 2 tadi. Diharapkan tadi setelah melihat bagaimana pembahasan penurunan tekanan uap, anak-anakku sekalian bisa menganalisis bagaimana penurunan tekanan uap pada larutan elektrolit maupun non-elektrolit. Kemudian bagaimana mengaplikasikan atau menganalisis dari tekanan osmotik larutan dan larutan elektrolit dan non-elektrolit. Seperti itu ya anak-anakku sekalian. Dan lebih jelasnya lagi ketika teori yang didapatkan ini itu dirangkaikan dengan praktek. Jadi tentunya praktek itu selalu mendukung dari sebuah konsep yang ada. Ya, demikian dari Ibu. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam Smart School. Generasi smart, berkarakter, cerdas Ki.